Apa kamu pikir setiap desa lapangan tidak datang ke rumah kamu itu nggak ada alasannya? Mereka cuma nggak datang aja, meskipun kamu sedang galbay di pinjol legal. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu salah besar loh. Kenapa? Karena setiap desa lapangan pinjol legal, mereka tidak datang ke rumah kamu, itu ada alasannya, ada penyebabnya. Nah, di video kali ini saya akan share 3 alasan DC pinjam online tidak datang ke rumah kamu. Meskipun kamu galbay belasan juta, ataupun kamu galbay puluhan juta. Kalau kamu ada di 3 alasan ini, ya kamu nggak akan datangi DC lapangan pinjol. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, kamu harus simak baik-baik video ini loh. Dan ingat, jangan di skip-skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Seperti yang kita tahu kan, desa lapangan pinjam online atau desa lapangan pinjol, tidak bisa dipungkiri, mereka selalu jadi momok yang menakutkan bagi nasabah pinjam online. Sebenarnya bukan momok menakutkan sih, tapi lebih ke malu ketahuan oleh tetangga kalau kita punya utang dipinjam online. Namun, apakah kamu tahu tidak semua nasabah pinjam online itu didatangi loh oleh desa lapangan pinjol legal. Lebih tepatnya, ada yang didatangi dan ada yang tidak didatangi. Nah, masalahnya kok bisa si nasabah tersebut tidak datangi desa lapangan? Nah, jadi ada alasannya. Makanya kamu harus simak baik-baik supaya kamu tahu apakah kamu ada di 3 alasan ini. Nah, untuk alasan yang pertama aja, pasti kamu nggak percaya loh. Kalau area domisili atau jangkauan itu berpengaruh loh. Kalau jangkauan kamu itu jauh dari mereka, misalnya di luar jangkauan mereka, kamu nggak akan datangi desa lapangan loh. Meskipun utang kamu misalnya jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta, kamu tidak akan didatangi. Kenapa? Karena mereka itu lebih memprioritaskan nasabah yang berada di jangkauan mereka. Seperti yang kita tahu, desa lapangan atau pinjol-pinjol kebanyakan di daerah mana? Jelas, di Jabotabek. Nah, kalau kamu di luar Jabotabek, kemungkinan besar kamu tidak akan datangi desa lapangan. Kenapa? Karena itu berada di luar jangkauan mereka. Tapi Bang, masalahnya saya tinggal di Jabotabek, bagaimana? Nah, ini tenang aja ya. Ada di alasan yang berikutnya. Nah, itu untuk alasan yang pertama, yaitu area jangkauan mereka. Kalau kamu di luar jangkauan mereka, kamu nggak akan datangi desa lapangan. Itu untuk alasan yang pertama. Dan untuk alasan yang kedua, yaitu jumlah hutang kamu. Kalau hutang kamu di bawah 1 juta atau kecil, itu kemungkinan besar tidak akan datangi desa lapangan. Kenapa? Karena mereka memikirkan resiko kerugiannya loh. Karena ya seperti yang kita tahu, mau datang ke rumah kita juga itu butuh biaya loh. Dan mereka memikirkan hal tersebut. Kalau hutangnya kecil terus tidak membayar, jelas loh, mereka yang rugi. Udah kecil tidak membayar juga. Jadi biasanya desa lapangan pinjol itu tidak memprioritaskan nasabah yang hutangnya di bawah 1 juta. Tapi mereka memprioritaskan nasabah yang hutangnya besar. Terus bagaimana Bang? Saya misalnya nih galbanya belasan juta, tapi saya tinggal di luar Jabotabek atau di jauh lah dari jangkauan mereka. Apakah saya akan didatangi karena utang saya besar? Tentu tidak. Nah, ini saling berhubungan ya. Jadi mereka tidak akan mendatangi yang jauh juga. Kenapa? Karena ya tadi mereka juga memikirkan resiko kerugiannya. Meskipun utang kamu besar tapi area jangkauannya jauh, kembali lagi ke alasan yang pertama, karena tidak terjangkau dan resiko kerugiannya juga jauh lebih besar. Karena belum tentu loh nasabah pinjam online membayar desa lapangan, dan itu jarang sekali. Nah, mereka hati-hati akan tersebut. Jadi sebenarnya prioritas desa lapangan pinjam online hutangnya besar di area jangkauan mereka. Nah, jadi itu prioritasnya. Kalau hutang kamu besar tapi di luar jangkauan mereka, kamu nggak akan datangi desa lapangan pinjam online. Nah, apakah 2 alasan itu sudah cukup? Tentu tidak. Ada alasan yang terakhir yang harus kamu ketahui. Nah, dan untuk alasan yang terakhir, pasti kamu nggak percaya loh, yaitu karena itikat baik kamu. Maksudnya itikat baik bagaimana Bang? Jadi kamu itu baik ke desa pinjol. Misalnya kamu bilang, nanti saya akan bayar kalau udah ada uang. Kalau tidak ada uang, saya tidak akan bayar. Maksudnya kamu ngechat ya, membalas pesan si desa tersebut. Nah, kemungkinan besar kamu tidak akan datangi desa lapangan pinjam online. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan desa lapangan pinjam online datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan aja loh, apakah si nasabahnya ini berniat untuk bayar ataupun nasabah
nasabahnya berniat untuk kabur. Nah, seperti itu tujuan mereka. Kalau kamu kelihatan ada itikat baik untuk kubayar, ya mereka enggak akan datang ke rumah kamu. Tapi Bang, bukannya kalau kita merespon SP pinjol, nantinya kita ketakutan, nantinya kita kena mental. Iya, jelas ya. Jadi, tapi Bang, bukannya kalau kita merespon pesan SP pinjol legal, nantinya kita ketakutan, nantinya panik. Nah, itu jelas. Ini hanya berlaku buat kamu yang sudah nggak takut lagi tentang dunia perpinjolan. Tapi saya sarankan untuk jangan membalas pesan dari DC pinjam online. Karena ciri-ciri ini hanya berlaku untuk pinjam online yang memiliki DC lapangan aja. Yang tidak memiliki DC lapangan itu tidak berlaku. Nah, jadi itulah 3 alasan DC lapangan pinjol legal tidak datang ke rumah kita. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu buat kamu nasabah pinjam online. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.